Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adelita Veronica. Kali ini saya akan membahas mengenai analisa kekuatan maupun kelemahan yang ada di wisata BOS atau yang sering kita sebut Borneo Orangutan Survival. Nah, untuk video sebelumnya mungkin teman-teman udah tahu bagaimana sih potensi yang ada di wisata ini, maupun apa saja keindahan maupun edukatif yang diberikan dari wisata ini. Nah, mungkin teman-teman akan mengetahui setelah ini bagaimana kekuatan yang ada pada wisata ini maupun kelemahannya. Terlebih dahulu saya akan memberikan atau memaparkan bagaimana saya mendapatkan hasil ini. Jadi sebenarnya dari metode yang saya gunakan adalah memberikan angket terhadap pengunjung, di mana pengunjung mengisi secara angket tersebut tentang penilaian mereka bagaimana wisata ini, dan juga memberikan respon baik itu secara nilai positif maupun negatif. Jadi dimana teman-teman bisa mengetahui terlebih dahulu yaitu analisa tentang kekuatannya. Jadi untuk hasil dari survei ini, dari 5 orang tersebut mereka mengisi yang pertama yaitu mengenai poin keprofesionalan maupun keramahan yang diberikan oleh petugas yang ada di BOS. Jadi mereka merasa wisata ini memberikan mereka keramahan dengan cukup baik maupun positif. Jadi mereka merasa puas, dimana dengan tidak hanya mereka diberikan edukasi dengan baik, tetapi juga mereka disambut dengan ramah oleh petugas-petugas yang ada di sana. Nah, lalu ada juga untuk poin kedua, di mana dari hasil penilaian tersebut mereka merasa ada spot atau spot foto ikonik yang menggambarkan bahwa cukup favorit. Jadi dimana mereka memberikan nilai positif. Jadi nilai tersebut mereka memberikan bahwa ada spot-spot yang unik, seperti ada jembatannya kanopi, lalu menara pandang, maupun spot yang melambangkan mengenai BOS atau Borneo Orangutan Survival itu sendiri. Jadi wisata ini tidak hanya mereka merasakan dari keramahannya, tapi juga mereka diberikan atau disediakan spot foto yang unik. Jadi, nah selanjutnya dari segi penilaian mereka itu sendiri ada juga dari aktivitas wisata. Jadi mereka kan diberikan yang namanya jelajah hutan, di mana pengunjung ini diberikan aktivitas wisata yaitu jelajah hutan ini. Jadi skor yang mereka berikan itu seperti puas dan sangat puas, di mana mereka diberikan baik secara interaktif maupun edukasi. Jadi mereka benar-benar mendapatkan pembelajaran di mana mereka bisa belajar mengenai alam maupun mengenai satwa-satwa yang ada di sana. Nah, selain itu juga mereka menilai bahwa adanya misi konservasi. Jadi di mana di tempat ini mereka tidak hanya sebagai pengunjung, tapi juga mereka ternyata bisa merasakan berkontribusi terhadap satwa maupun alam. Jadi baik itu kontribusinya secara donasi, jadi mereka merasakan adanya pembelajaran terhadap kepedulian alam. Nah, selain itu juga nilai plus ataupun nilai yang mereka dapatkan tidak hanya secara edukatif, tapi juga ternyata ada nilai skor yang tertinggi, yaitu mereka merasa puas dan juga worth it untuk dikunjungi, karena dari segi harga itu hanya Rp5.000. Nah, dimana mereka merasa dengan harga yang cukup sedikit, namun mereka mendapatkan edukasi maupun keindahan alamnya maupun spot foto. Jadi mereka diberikan tidak hanya sebagai fasilitas maupun segala edukasi juga mereka dapatkan. Jadi pengunjung menilai sangat puas karena sangat worth it untuk dikunjungi, dan bahkan mereka siap, jadi mereka setuju untuk merekomendasikan. Nah, dimana selain mereka mendapatkan setelah pulang pembelajaran ataupun ilmu alam, jadi mereka siap untuk merekomendasikan tempat ini untuk orang lain untuk dikunjungi. Jadi, dan juga tidak hanya kita mungkin melihat dari segi kekuatan, tapi juga kita harus melihat dari segi kelemahan. Nah, wisata ini tentunya
bukan tempat yang sempurna, namun harus adanya pembenahan, kritik maupun saran untuk terus berkembang. Nah, juga dari kelemahan itu sendiri, yang pertama pengunjung merasakan ketidakpuasan mengenai pembelian tiket. Jadi karena sistem tiket yang mereka sediakan di wisata ini yaitu dengan pembelian secara offline atau secara langsung. Nah, di mana pengunjung merasakan bahwa uh, uh, mungkin mereka menyarankan harus adanya pemesanan secara online, karena kita ketahui ini bisa juga menjadi masalah apalagi saat akhir pekan pengunjung banyak maupun saat liburan. Jadi di mana mereka merasa ketidakpuasan karena ada antrian yang panjang. Jadi mereka membutuhkan yang namanya akses online. Jadi itu. Nah, yang kedua adalah soal kebersihan. Nah, yang kita ketahui mungkin ada spot ataupun ada hal yang harus kita benahi juga, baik itu dari segi tiketing maupun dari segi kebersihan, dimana ada tempat yang memang harusnya diperlukan atau kantong sampah, namun di situ mereka merasa belum atau ada beberapa yang harusnya dirawat. Nah, di sini mungkin di jalur trekking itu lebih banyak respon. Jadi adanya mengeluh di jalur trekking itu sampah. Jadi mungkin bagi wisata ini ataupun pengelola wisata ini bisa membenahi bagaimana adanya jadwal kebersihan yang rutin. Jadi dan juga memperbanyak kantong sampah yang ada di spot-spot tertentu. Nah, yang terakhir yaitu tentang informasi peta. Nah, di mana sebenarnya harus adanya peta tidak hanya secara offline. Jadi di mana mereka hanya bisa memoto spot-spot yang tertentu yang seharusnya mungkin bisa mereka akses baik secara offline maupun online. Nah, di mana mungkin bagi saya ataupun saran yang bisa saya berikan yaitu dari pihak pengelola bisa menambahkan sepertinya adanya pemberian pemandu atau peta online. Jadi di mana peta online ini bisa diakses dengan QRIS maupun panduan digital. Jadi di mana tidak hanya secara cetak tapi juga bisa secara online. Nah, di mana baik itu dari pintu masuk maupun spot-spot yang tertentu diberikan peta panduan digital. Nah, secara keseluruhan mungkin sudah saya berikan kepada teman-teman, namun kita mungkin tidak hanya melihat dari segi kelebihannya, tetapi juga kita bisa lihat dari segi kekurangannya. Nah, dimana sebenarnya fungsi kita menganalisa ini tidak hanya sebagai melihat atau mengetahui, tapi mungkin sebagai perbaikan di mana pengelola wisata maupun kita sebagai pecinta alam lebih peduli maupun lebih ingin meningkatkan kualitas dari wisata ini. Nah, dimana walaupun dari segi lokal ini adalah wisata yang sudah cukup dikenal, namun perlu adanya peningkatan karena dari segi wisata ini potensi cukup besar, tidak hanya pengunjung secara lokal tetapi juga bisa menarik pengunjung internasional. Nah, mungkin dari sekian informasi saya, semoga wisata ini terus berkembang dan juga memberikan inovasi-inovasi yang unik, jadi agar kita juga bisa mengetahui wisata ini punya potensi yang besar untuk tidak hanya untuk Kalimantan Tengah tapi juga sebagai wisata nasional. Nah, mungkin sekian dari presentasi ataupun dari video yang saya terangkan. Terima kasih.